Halo, selamat datang kembali di channel Peduli Mental. Pornografi bisa menjadi topik yang sangat sensitif karena banyak perbedaan pendapat tentangnya. Suka atau tidak suka, kita semua setuju bahwa menonton pornografi, seperti hal lainnya, berpengaruh pada otak kamu. Tapi apa gunanya menonton film porno, dan seberapa sering kamu perlu menonton agar efeknya terjadi? Mari selami dunia sains untuk menjelaskan apa yang dilakukan pornografi pada otak kamu. Pengaruh ketersediaan. Ketika kamu berpikir tentang porno, kamu mungkin langsung ke tahun 70-an dengan karpet bercinta dan garis plot pizza boy, tetapi ketika kita memikirkan porno, kata tabu muncul di benak kamu. Fakta bahwa kamu telah menonton film porno dulunya adalah sesuatu yang dipandang rendah dan tidak pernah dibicarakan. Kamu tahu, seperti menyebut nama Voldemort. Tembak, aku mengatakannya. Saat ini, jauh lebih sedikit gajah di dalam ruangan. Dengan munculnya internet, pornografi, seperti hampir semua hal lainnya, menjadi semakin banyak tersedia. Dalam bukunya tahun 2002, Striptease Culture, Brian McNair menyatakan sekitar setengah dari semua aktivitas internet berhubungan dengan seks. Maju cepat ke tahun 2004, MSNBC dan majalah Elle melakukan penelitian tentang pornografi di mana, dari 15.246 peserta, 75% pria dan 41% wanita menyatakan bahwa mereka telah mengunduh pornografi melalui internet. Dalam buku tahun 2008 The Porning of America, mereka menjelaskan fenomena ini. Setelah pornografi tersedia, sesuai permintaan, dan tidak menimbulkan risiko virus komputer dengan setiap klik ketiga, semakin banyak topik yang ditelusuri dan lebih banyak orang menonton film porno secara umum. Lebih sedikit masalah, lebih senang. Begitu ponsel pintar keluar, remaja ikut-ikutan dan meningkatkan jumlahnya sekali lagi. Ini adalah komputer seluler yang dapat dibawa keluar dari jangkauan pengawasan orang dewasa. Jenis badai yang sempurna, jika kamu memikirkannya. Efek pada otak. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penulis Barry Gunther, dia menemukan bahwa remaja laki-laki lebih tertarik pada jenis pornografi yang lebih erotis dan berharap mereka dapat mengalaminya secara nyata. Ditemukan juga bahwa jika partisipan memiliki pendapat yang lebih positif atau menerima pornografi, mereka akan lebih sering terangsang saat menonton. Yah, saya rasa kami tidak perlu belajar untuk memberitahu kami bagian terakhir itu, pokoknya. Patrick Fagan, D., menyusun penelitian tentang efek pornografi pada individu yang menikah dengan keluarga. Melalui penelitiannya, Fagan menemukan bahwa pornografi dapat mengubah pendapat atau persepsi seseorang tentang apa itu seks. Dia juga mencatat bahwa laki-laki yang secara teratur menonton pornografi memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap hal-hal yang menyenangkan dan aneh di kamar tidur. Kami melihatmu, Christian Grey. Mereka juga mungkin memiliki toleransi yang lebih tinggi untuk melihat seseorang sebagai objek daripada orang yang berharga. Efek kecanduan. Seperti hal lainnya, terlalu banyak hal baik dapat menimbulkan efek negatif, jadi moderasi adalah kuncinya. Lihat, kue coklat memang luar biasa, tetapi kamu tidak bisa makan sepotong kue coklat manis yang dekaden setiap hari. Akhirnya, itu bisa mengejar kesehatan fisik dan tubuh kita. Hal yang sama dapat terjadi dengan pikiran Anda. Pada 2015, sekelompok peneliti menyatakan seringnya paparan pornografi belum sepenuhnya dipelajari. Jadi, mungkin ada lebih banyak gambar daripada yang kita ketahui sekarang. Pada tahun 2011, Donald Hilton Jr. dan Clark Watts melakukan penelitian tentang kecanduan pornografi. Mereka menemukan bahwa aktivitas otak yang dihasilkan oleh kecanduan kokain identik dengan aktivitas otak dari kecanduan pornografi. Studi serupa dilakukan pada tahun 2004 dengan metamfetamin, dan memiliki temuan serupa. Kecanduan adalah kecanduan adalah kecanduan. Jadi, bibimu dengan kecanduan belanja yang selalu memesan dari Amazon atau jaringan belanja rumah pada saat yang bersamaan. Otaknya mungkin terlihat seperti ini juga. Tidak semuanya buruk.
Kami tahu bahwa ada informasi terbatas tentang masalah ini, dan sebagian besar kedengarannya sangat buruk. Jadi, Gary Wilson keluar pada tahun 2016 untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa hanya berkata, "Oh, kamu menonton film porno. Kamu melihat orang sebagai objek dan adalah manusia sampah." Tidak, pompa rem, kue bayi. Dia menemukan bahwa saat kita melihat efek negatif yang lebih ekstrim dari penggunaan berlebihan pornografi, orang yang sama juga menunjukkan bukti dan indikasi penyakit mental, jadi mungkin ada alasan lain mengapa orang ini membenarkan preferensi seksual negatif dengan pornografi. Juga, pada tahun 2016, penelitian lain dilakukan terkait penerimaan pornografi dalam pernikahan. Jadi bagi kita semua, bagaimana perasaan kamu tentang pasangan kamu yang menonton film porno? Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa mayoritas pasangan tidak keberatan pasangannya menonton film porno saat keduanya bertunangan. Mungkin tidak harus di ruangan yang sama, waktu yang sama, tetapi Anda mengerti. Secara khusus, para istri dalam penelitian ini merasa positif terhadap pornografi karena itu adalah cara mereka mengukur kepuasan seksual. Kamu melihat sesuatu yang kamu sukai, kamu mencobanya, mungkin saat yang tepat. Pornografi masih bisa menjadi subjek yang sensitif bagi sebagian orang, tetapi bagi yang lain, itu mungkin menjadi bagian dari hubungan mereka atau rutinitas perawatan diri mereka. Apapun pengalaman atau hubungan kita dengan pornografi, satu hal yang pasti, jika kita mengonsumsinya, itu dapat memengaruhi otak kita. Pernahkah kamu memperhatikan adanya perubahan pada diri kamu setelah menonton film porno? Apakah menonton pornografi membantu hubungan kamu? Beri tahu kami di komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.